Shalom. Tema kita di hari ini yaitu kuasa perkataan. Diambil dari teks firman Tuhan Amsal 18 ayat 21, di mana fokus utama kita yaitu membangun relasi yang kuat dan sehat dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan Amsal 18 ayat 21 yang mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini mengingatkan kita tentang kekuatan kata-kata yang kita ucapkan dan betapa besar pengaruhnya terhadap hubungan kita dengan sesama. Amsal adalah kitab yang penuh dengan kebijaksanaan, ditujukan untuk mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang baik. Pasal 18 secara umum berbicara tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antar pribadi, komunikasi, dan kebijaksanaan. Pernyataan hidup dan mati dikuasai lidah menekankan bahwa perkataan memiliki kekuatan yang besar. Hidup dan mati di sini menunjukkan dua hasil ekstrim dari apa yang diucapkan. Perkataan bisa membangun dan memberi hidup, tapi juga bisa merusak dan menghancurkan. Dalam banyak budaya, termasuk budaya Timur Tengah pada masa itu, kata-kata memiliki makna dan kekuatan yang dalam. Kata Ibrani chaim yang berarti hidup dalam konteks ini mencakup gagasan tentang kehidupan, kesehatan, dan keberhasilan. Ini menunjukkan bahwa perkataan dapat membawa dampak positif dan memberikan kehidupan. Sedangkan kata Ibrani mafet yang berarti kematian, dalam konteks ini bisa diartikan sebagai konsekuensi negatif dari perkataan, seperti kerusakan, kehancuran, atau bahkan kematian fisik dan emosional. Ungkapan dikuasai lidah menggambarkan kemampuan lidah untuk mempengaruhi dan membentuk realitas. Kata-kata bisa menjadi alat untuk membangun hubungan positif atau sebaliknya, menjadi senjata yang merusak. Ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata kita. Kata Ibrani lason yang berarti lidah atau perkataan, dalam tradisi Ibrani dianggap sebagai instrumen yang kuat, yang mampu membangun atau menghancurkan. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Menyoroti bahwa hasil dari penggunaan kata-kata kita akan kembali kepada kita. Jika kita menyukai dan menggunakan kata-kata untuk membangun dan memberdayakan, kita akan menuai hasil yang positif. Sebaliknya, jika kita menggunakan kata-kata yang untuk merusak, kita juga akan mengalami konsekuensinya. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Kita diingatkan untuk menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana dan bertanggung jawab, karena kata-kata memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Amsal 18 ayat 21 menekankan betapa pentingnya perkataan dalam hidup kita. Dengan kata-kata, kita bisa memberi kehidupan atau membawa kematian, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Ini adalah pengingat yang kuat untuk memilih kata-kata kita dengan bijaksana, karena hasil dari kata-kata kita akan mempengaruhi hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini? Yang pertama, menghargai kekuatan kata-kata. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa membangun atau menghancurkan. Dalam konteks relasi, perkataan kita bisa menciptakan suasana saling menghargai dan mendukung, atau sebaliknya, menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menggunakan lidah kita untuk membangun, menguatkan, dan menyemangati satu sama lain. Dalam Efesus 4 ayat 29 kita diajarkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi jika ada perkataan yang baik untuk membangun, sesuai dengan kebutuhan, katakanlah itu. Mari kita berkomitmen untuk berbicara dengan bijak dan penuh kasih. Yang kedua, membangun komunikasi yang sehat. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam setiap hubungan yang sehat. Ini bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mendengarkan. Mendengarkan dengan empati dan memahami perspektif orang lain sangat penting untuk membangun relasi yang kuat. Yang ketiga, menyemai kasih dan pengertian. Kedamaian dalam hubungan juga ditentukan oleh sikap kita. Mengembangkan kasih dan pengertian adalah bagian penting dari membangun relasi yang sehat. Kolose 3 ayat 14 menekankan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat
yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ketika kita saling mengasihi, kita mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi, sehingga dapat bekerja sama dalam harmoni. Mari kita belajar untuk memberikan pengertian kepada sesama, bahkan dalam perbedaan. Bayangkan sebuah kebun. Setiap kata yang kita ucapkan seperti benih yang kita tanam. Jika kita menanam benih baik, seperti kata-kata, dorongan, penguatan, dan kasih, maka kita akan menuai buah-buah yang manis. Hubungan yang kuat, saling percaya, dan kebersamaan. Namun jika kita menanam benih yang buruk, seperti kritik tajam, cacian, atau ujaran kebencian, maka yang kita tuai adalah kerusakan, hubungan yang renggang, sakit hati, dan ketidakpercayaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membangun relasi yang kuat dan sehat bukanlah hal yang instan. Itu membutuhkan usaha, komitmen, dan kesadaran akan dampak kata-kata kita. Dengan menghargai kekuatan kata-kata, mengembangkan komunikasi yang sehat, dan menanamkan kasih serta pengertian, kita dapat menciptakan relasi yang berlandaskan Kristus. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk menggunakan lidah kita dengan baik dan hati yang terbuka untuk membangun relasi yang kuat dan sehat dengan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.